Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman dan anak-anak, kali ini kita akan belajar PKN kelas 7 dengan materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan basmalah dan doa belajar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menanggapi pendapat secara jujur tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang kedua, siswa mampu mendukung pendapat tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Dan yang keempat, siswa mampu bertanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kalian tentu sudah pernah mendengar istilah gotong royong kan? Nah, di sini gotong royong bisa bermakna tentang tolong-menolong dan juga kerjasama. Nah, makna dari kerjasama dalam persatuan kesatuan bangsa yaitu keberhasilan mengusir penjajah pada masa sebelum kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan dan bersatunya keberagaman dari berbagai latar belakang masyarakat di Indonesia, di mana keberagaman ini bisa juga berasal dari perbedaan ras, suku bangsa, agama, bahasa, dan juga antar golongan. Sama dalam pembangunan nasional ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Oke anak-anak dan juga teman-teman, kita cek ya, apa sih pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di dalam masyarakat? Tentunya ini menjadi penting karena kerjasama ini bisa membuat pekerjaan terasa ringan dan cepat terselesaikan. Kemudian adanya kesadaran masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Lalu bisa juga menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga tujuan tercapai lebih efektif ya. Dan yang terakhir adalah mampu mengembangkan tanggung jawab sosial, rasa setia kawan, kebersamaan, timbulnya tali persaudaraan, dan juga kerukunan di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang terdapat di dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Di sini ada kerjasama dalam bentuk sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta adanya bentuk kerjasama antar umat beragama. Salah satu contoh bentuk kerjasama dalam hal sosial politik yaitu musyawarah mufakat yang terdapat dalam sila keempat Pancasila. Coba kalian cross-check dalam kehidupan kalian sehari-hari, apakah kalian sudah pernah melaksanakan yang namanya musyawarah mufakat? Bentuk kerjasama ekonomi salah satunya yaitu wujud usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayo coba kalian cari contohnya, lembaga apa saja sih yang berdasarkan atas asas kekeluargaan tersebut. Selanjutnya, bentuk kerjasama dalam hal pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002. Kemudian pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, contoh dari
bentuk pertahanan dan keamanan pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi kaitannya adalah tentang bela negara. Jadi kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya siap untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala macam bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negara Indonesia. Bentuk kerjasama yang penting untuk bangsa kita yaitu adanya kerjasama antar umat beragama. Nah, berkaitan dengan landasan ini, maka kita bisa cek di pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang sudah kita pahami bersama ya. Pasal 29 ayat 2 ini menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Teman-teman dan anak-anak juga bisa mencari contoh-contoh lainnya dari bentuk-bentuk kerjasama baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, dan juga kerjasama antar umat beragama. Harapan kita sebagai bangsa Indonesia tentunya dengan adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat Indonesia, baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, dan kerjasama antar umat beragama, mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan terlaksananya tujuan pembangunan nasional. Demikian pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita bersama-sama membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.